Namanya Siti Aisyah, seorang perempuan asal Indramayu, Jawa Barat. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya penjual gorengan di pasar. Sejak kecil, Aisyah terbiasa hidup dalam kesulitan. Tetapi ia punya semangat besar untuk memperbaiki nasib keluarganya. Aisyah ditawari tetangganya untuk berangkat kerja ke Arab Saudi sebagai tenaga kerja wanita TKW. Katanya, gajinya bisa mencapai 4-5 juta per bulan. Cukup untuk mengubah nasib keluarganya. Awal harapan. Ketika pesawat mendarat di Jeddah, Aisyah terharu. Ia membayangkan bisa kirim uang untuk orang tuanya, memperbaiki rumah, dan membiayai sekolah adiknya. Agen menjemputnya lalu menyerahkan kepada majikan keluarga kaya yang tinggal di Riyadh. Hari-hari awal, Aisyah berusaha menyesuaikan diri. Ia bekerja membersihkan rumah besar berlantai 3, memasak, mengurus anak, dan mencuci pakaian. Semua ia lakukan dengan sabar meski lelah. Ia selalu ingat pesan ibunya. Nak, sabarlah, rezeki itu butuh perjuangan. Mimpi yang runtuh. Namun, harapan indah itu tak bertahan lama. Setelah beberapa minggu, wajah ramah majikan berubah menjadi kasar. Aisyah diminta bekerja dari subuh hingga lewat tengah malam, hampir tanpa istirahat. Makan pun sering ditahan. Kadang ia hanya diberi sepotong roti kering. Lebih parah lagi, gajinya tak pernah diberikan meski sudah berbulan-bulan bekerja. Setiap kali ia menanyakan, majikan selalu berkata, nanti. Penderitaan yang mendalam. Suatu malam, Aisyah terlalu lelah dan tertidur saat menyetrika. Majikan perempuan menemukan pakaian gosong lalu memukulinya dengan hanger besi. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, tapi ia tak berani melawan. Ia juga dilarang keluar rumah dan tak boleh berkomunikasi dengan tetangga. Handphonenya dirampas, sehingga ia tak bisa menghubungi keluarganya di Indonesia. Dalam kesepian itu, ia hanya bisa berdoa sambil menatap langit dari jendela sempit. Titik terendah. Penderitaan itu memuncak ketika suatu hari Aisyah pingsan di dapur karena kelelahan. Saat sadar, ia mendapati dirinya terbaring di lantai tanpa ada yang peduli. Majikannya bahkan menendang kakinya sambil berkata, "Cepat bangun, banyak kerjaan menunggu." Harapan kecil. Beruntung, suatu hari ketika ia diminta membuang sampah di luar pagar, ia memberanikan diri berbicara dengan seorang TKW lain yang kebetulan lewat. Dari situlah Aisyah mendapat informasi tentang KBRI Kedutaan Besar Republik Indonesia yang bisa membantu TKW bermasalah. Dengan nekat, ia menulis pesan kecil di kertas sobekan kardus, lalu menitipkan kepada sesama TKW yang punya akses keluar. Beberapa minggu kemudian, staf KBRI datang menjemputnya setelah melakukan koordinasi dengan pihak berwenang. Akhir yang pahit manis. Aisyah akhirnya bisa keluar dari rumah majikannya. Ia ditampung di shelter KBRI bersama TKW lain yang juga mengalami penyiksaan. Meski gajinya tak pernah dibayar, meski tubuhnya penuh luka dan hatinya trauma, ia bersyukur karena akhirnya bisa pulang ke tanah air.